membuat buket hari guru dengan tema bunga dari kawat bulu seperti ini hasilnya. Hai semuanya, assalamualaikum. Nah, yang kita gunakan untuk membuat bunganya, kawat bulu warna pink ini ada 6 pieces. Lalu kita bentuk seperti ini ya, seperti di video. Kita lipat menjadi 4 bagian dan aku lilit seperti ini membentuk bunga nanti jadinya ya. Nah, setelah itu aku bagi lagi menjadi 2 kayak gini. Nah, untuk satu bunga ini atau satu kawat bulu ini bisa menjadi 4 kelopak bunga seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan lagi membuat ini sebanyak 6 pieces untuk bagian bunganya ya. Nah, udah jadi membuat 6 pieces. Lalu kita ambil kawat bulu yang warna kuning, lilit seperti di video, dan kita lemkan ke bagian tengahnya kayak gini. Lalu kelopak-kelopak yang udah kita buat tadi kita tempelkan di bagian yang kuning ini 3 kali tempelan ya. Nah, untuk 3-nya itu udah menutupi seluruh bulatan yang udah kita buat tadi ya. Nah, kita rapi-rapihkan dan kita tarik-tarik jika tidak sesuai atau ada yang panjang ada yang pendek. Oke, untuk ketiga bagiannya kita lanjutkan, kita pasang kembali dan kita rapet-rapetin untuk bagian ke sebelahnya. Nah, sekarang kita rapih-rapihin kayak gini udah jadi ya. Kita ke langkah berikutnya, ambil kembali kawat bulu yang warna pink, lalu lilit menggunakan lidi atau besi juga boleh seperti ini. Nah, lalu kita bulatkan. Nah, ini tahannya agak lama, kalau udah nempel baru dilepas. Kalau belum nempel banget udah dilepas dia akan kebuka gitu ya. Nah, setelah itu aku taruh di bagian tengah-tengah kelopak. Lanjut, sekarang kita ambil kawat bulu yang warna hijau, bentuk seperti di video sampai mendapatkan 5 bagian kelopak daunnya seperti ini. Nah, ini sudah membuat 4, lalu satu lagi, dan setelah selesai kita lilitkan ke bagian tengah. Nah, membentuk seperti kelopak bunga kayak gini ya, kelopak bagian daun di bagian ujung bunga. Biasanya seperti ini ya kalau kita temuin bunga-bunga asli. Nah, lalu kita tempelkan di bagian ujung buat yang bunga udah kita buat tadi. Ini fungsinya agak rapi dan untuk masangin kawat bulunya tuh sangat enak dan cocok banget gitu ya. Nah, untuk bunga gebreranya udah selesai. Aku kasih make up agar warnanya tuh lebih mencolok. Jadi aku pakai make upnya yang warna pink terang gitu ya. Nah, sekarang aku ambil lagi untuk bagian daun ini ya. Aku buat kayak gini. Jadi satu tangkai kawat bulu itu kita bagi menjadi 3 bagian dan lilit seperti di video. Bentuk sebanyak 5 bagian kayak gini. Lalu satu bagian kita taruh di bagian lidi ini tadi. Nah, untuk bagian sisa yang daun hijau ini kita bisa lilitkan ke bagian bawah sampai lidinya tertutupi ya. Nanti pas dipasang tusuk satenya ini nggak kelihatan gitu ya guys. Kita lanjutkan terus sampai ke bawah, tapi nggak usah terlalu bawah juga karena nanti untuk nutup atau kalau kita tusukin itu susah kalau ditutup terlalu bawah ya. Nah, oke, 2 kelopak daunnya ini kita langsung tempelin aja kayak di video karena kalau dililit nanti kurang kuat gitu ya. Oke, daun udah selesai, bunga gebreranya juga udah selesai, bunga sakuranya ada di video aku sebelumnya ya. Oke, sekarang kita ke penyatuan kardus bekasnya ini kita satukan dengan busa. Nah, untuk busa ini lebarnya 7 cm dan ke depannya itu 3 cm. Oke, langsung aja aku susun. Untuk gagang buketnya ini tingginya 15 cm. Jadi untuk kardusnya itu 15 dikali 25 cm ya. Langsung saja, nggak lupa aku beri ucapan selamat hari guru sesuai tema kita untuk di bulan November
itu bulannya hari guru. Jadi insya Allah semoga untuk tahun ini itu ide buketku ini booming juga ya, bisa viral dan banyak yang mengikuti. Semoga bisa menginspirasi ya, buket sederhana. Dan ini biasanya aku jual dengan harga Rp40.000 yang udah jadi buket. Oke, sekarang kita ke pemotongan. Nah, untuk buketku kali ini aku hanya menggunakan satu buket itu nggak nyampe ya, setengah, cuman lebih sedikit gitu ya. Nah, untuk bagian setengahnya ini aku potong menjadi 4 bagian dulu kayak gini. Lalu ada yang bagian satunya aku potong seperti ini. Nah, untuk yang aku belah menjadi 2 bagian ini untuk pola 2 dan 3. Nah, sekarang kita ambil lagi kertas yang belum kita potong, kita ukur. Nah, ini untuk pola 1 dan pola 5. Seperti ini ya, polanya udah aku cantumin di sebelah. Nah, langsung aja untuk pola nomor 1 kita tempelkan di kardusnya seperti ini ya. Lalu arahkan ke bagian depannya kayak gini. Dan agak cubit-cubit bagian bawahnya itu dirapihkan ya, jangan sampai dia numpuk gitu ya, jadi nggak ngembang gitu ya. Nah, kita lanjutkan di pola nomor 2 dan udah aku potong juga ya tadi, polanya udah aku cantumin. Kita ambil pola nomor 2 lalu kita lipat seperti ini. Nah, untuk itu kalian bagian belakangnya bisa menggunakan lem tembak seperti ini agar lebih rapi, nggak kelihatan tembelan-tembelan gitu ya. Kalau pakai lakban memang lebih cepet sih buatnya, cuman kadang agak kurang rapi gitu ya. Nah, langsung aja di bagian sini aku mau pasangin dulu tisu. Untuk tisu buket ini ukurannya 10 dikali 10 cm. Nah, untuk ini aku beri lakban dulu bagian bawahnya sebagai penguat. Lalu nggak lupa juga aku pasangkan tisu buketnya ke bagian depan agar buketnya semakin cantik dan mewah gitu ya. Nah, sudah rapi seperti ini, sudah di tingkat kedua. Kita lanjutkan di pola ketiga. Pola ketiga ini aku lipat membentuk S seperti ini ya. Kalian perhatiin cara aku melipat. Nah, untuk di bagian sebelahnya seperti biasa aku buat berlawanan arah kayak gini ya guys. Oke, langsung aja udah selesai kita pasang ke bagian sini. Nah, untuk di layar ketiga ini kalian masih di pinggir ya, jadi untuk bagian bawahnya itu jangan melewati bagian pinggir ini ya, jangan ke depan gitu ya. Nah, jadi untuk ini kita rapi-rapihkan, jangan lupa dikoreksi atau dilihat, jangan sampai dia menumpuk gitu ya. Nah, seperti ini kita rapihkan ya. Dan untuk langkah selanjutnya di pola nomor 4 aku ambil dari potongan kertas selopen yang setengahnya atau yang separuhnya ya. Nah, untuk bagian satunya ini aku sisihkan karena memang nggak kepake. Jadi untuk setengah kertas selopen yang tadi hanya aku ambil satu bagian seperti ini, yaitu dilipat menjadi 4 bagian sama seperti tadi, cuman aku ambil hanya satu bagian. Nah, setelah itu aku potong seperti ini ya. Nah, oke, untuk ini kita langsung pasang ke bagian belakangnya, yaitu bagian belakang adalah pola nomor 6 ya. Oke, udah selesai bagian pemotongan. Sekarang kita ke pola 4. Nah, pola 4 ini seperti ini dia. Dan polanya udah aku cantumin, semoga mudah difahamin, dan cara pemotongannya juga semoga mudah difahamin ya. Nah, untuk pola keempat ini langsung aja kita tempel ke bagian sini, dan jangan lupa kita ngembangin, dan kalau buat buket tuh harus berani ya, harus berani ngembangin kayak gini dan dirapi-rapiin, jadi biar jadinya itu mekar gitu ya, jadi kelihatan mewah dan cantik. Nah, biasanya kalau untuk pemula itu agak nguncup, nggak apa-apa lah ya, aku juga dulu waktu pertama buat kayak gitu, tapi lambat laun karena sering buat dan hampir tiap hari buat buket, alhamdulillah bisa sendiri ya. Nah, kita lanjutkan lagi di pola nomor 5.
kita lipat seperti di video, kita taruh di bagian depannya. Pola nomor 5 ini adalah sisa potongan dari kertas pola nomor 1 atau layar 1. Nah, aku taruh di bagian depan menutupi seperti ini. Oke, udah cantik aja ya, udah kelihatan ngembang gitu. Langsung aja kita tutup bagian belakangnya ini, yaitu pola nomor 6. Polanya udah aku cantumin, dan untuk cara pemotongannya semoga tadi bisa dipahamin ya, dan mudah diikutin juga tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi di pola ke-7. Nah, seperti ini pola 7 itu aku ambil dari kertas sopen yang setengah bagian akhir tadi ya, dan aku lipat menjadi 3 bagian seperti ini. Oke, roknya udah jadi. Sekarang kita mau kasih pita agar lebih cantik dan manis. Seperti biasa aku kalau buat buket pitanya itu aku ikat mati dulu kayak gini, jadi nggak langsung buat pita gitu. Biasanya kalau buat pita langsung kurang rapi gitu ya, kalau aku sih ya teman. Kalau yang lebih suhu mau gimana aja mungkin bisa ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan, pitanya aku lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Lipat dulu menjadi 2, baru kita ikat. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Dan bagian ujungnya itu kalian potong seperti di video ya. Nah, untuk ini jangan lupa untuk bagian warna emas itu kita arahkan ke bagian depan agar hasilnya cantik dan mewah ya. Oke, setelah itu pitanya kita pasang. Nah, udah jadi deh. Kalau kalian udah punya brand, bisa kalian pasang labelnya seperti ini ya. Semoga tutorial dari aku bermanfaat. Wassalamualaikum.